Oke, welcome back to podcast Obe. Sore hari ini sudah bergabung bersama saya seorang wanita biasa ya, tapi dia memiliki pengalaman yang tidak biasa. Bagaimana dia bisa menjagai masa mudanya tetap baik-baik saja, pergaulannya tetap baik-baik saja sekalipun dia tidak hidup bersama orang tuanya. Dia merantau dan dia jauh dari orang tuanya, tapi sampai hari ini dia masih bisa mempertanggungjawabkan dan menjagai kehidupan masa mudanya itu tetap kudus dan baik gitu. Nah, sore hari ini sudah bergabung bersama saya saudari Nita. Selamat sore Nita. Halo, selamat sore. Oke, gimana udara di sana panas Nit? Aduh, panas banget. Panas banget ya, Surabaya. Siapin minuman yang dingin. Emang, tapi sekarang kan musim hujan kan? Kok Surabaya masih panas ya? Iya, nggak tahu sih, panas banget di sini. Hujannya juga nggak hujan deras-deras gitu. Tapi setiap hari ada hujan? Enggak, setiap hari hujan? Seminggu sekali. Enggak. Seminggu sekali ada kali. Masih adem di Bandung ya? Bandung ya. Ini adem loh. Oke Nita, terima kasih ya buat waktunya. Akhirnya kita punya waktu ya biar Nita hadir di podcast OB. Jadi Oke, Nit, sore hari ini aku pengen ngobrol soal masa muda. Nah, kita masih kaula muda gitu ya. Nita masih muda, saya masih muda kan ya? Nit, kamu sekarang kan bentar, kamu kenalin diri dulu dong, kenalin diri biar pada tahu siapa sih Nita ini gitu ya. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nita, saya bekerja di Surabaya. Apalagi nih Kak? Apa ya? Tertarik sama cewek apa cowok gitu loh? Yang pastinya sama cowok sih. Ya, sama cowok ya. Oke, jadi Nita ini seorang wanita karir ya. Sekarang udah mulai bekerja ya. Bekerja di Surabaya ya gitu ya. Nah, Nit, aku tuh pengen ngomong sesuatu yang hari-hari ini kayak yang jadi sesuatu yang apa sih, kadang-kadang itu udah salah tapi dibenarin gitu loh. Karena saking kehilangan role model atau terlalu asik dengan kehidupan kayak gitu sampai akhirnya udah nggak bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah gitu loh. Nah, ini kita mau bicara soal anak muda nih, Nit. Dari Nita sendiri nih, dari kacamata Nita, gimana kondisi anak muda hari-hari ini, terkhusus di lingkungan Nita sendiri, entah di pekerjaan, di rumah, di kota Surabaya gitulah. Gimana, Nit? Oke, ya. Kalau berbicara anak muda kan apa ya yang saya lihat di lingkungan gitu ya, kayak banyak sekali anak-anak muda yang kayak terlena dengan hal-hal yang mungkin membuat dirinya rugi gitu ya. Contohnya dalam pergaulan lah gitu ya. Dalam pergaulan sebenarnya memang kan kita bisa memilih nih mana pergaulan yang baik dan tidak baik ya. Tapi kembali lagi sebenarnya kepada setiap kita sih. Itu. Jadi kalau saya lihat hari-hari ini banyak banget anak muda akhirnya yang jatuh dan akhirnya rusaklah masa mudanya. Sebenarnya masa mudanya masih bisa lebih baik lagi. Makanya masa mudanya masih bisa bisa saya kerjakan gitu dengan di masa-masa mudanya. Oke, benar sih, maksudnya kalau bicara soal anak muda banyak banget loh yang bisa dikerjain gitu lah ya. Masih bisa banyak, maksudnya saat posisi kita di dewasa muda banyak karya yang seharusnya bisa kita lakukan gitu ya. Tapi belakangan ini kelihatan nggak sih bahwa banyak orang, anak-anak muda yang salah mengambil langkah gitu ya, dengan pergaulan-pergaulan yang sekarang gitu kan, yang benar-benar kita bisa melihat berita-berita di TV atau kita kelihatan aja di sekitar kita gitu, banyak banget yang gitu. Oke nih, dari kamu sendiri nih kelihatan bahwa banyak banget yang udah salah nih Kak, banyak banget tawaran-tawaran kenikmatan sih sebenarnya ya.
Jadi kalau udah satu nyoba, pengen nyoba juga kayak gitu-gitu. Akhirnya ikut-ikutan awalnya gitu-gitu. Nah, dari Nita sendiri gini, mungkin mereka punya alasan kenapa bisa memilih jalan seperti itu gitu ya, yang mungkin salah, tapi mereka menikmati gitu. Nah, dari Nita sendiri, gimana nih kamu nih ya? Kamu di Surabaya tinggalnya sama orang tua? Tidak. Oh, tidak, sendiri. Ya. Iya Ngekos betul, berarti sendiri. ya? Ngekos ya? Iya. Masih lajang soalnya ya. Oke. Iya betul betul. Ini kamu tinggal sendiri, kamu seorang wanita, tinggal di kota besar gitulah ya. Ya. Gimana kamu cara menjaga masa mudahmu supaya ya tidak seperti yang lain gitu loh, yang jatuh di dalam pergaulan yang salah gitu. Nah, kamu gimana nih, kamu sendiri? Oke, Tapi bentar, kamu. Tapi sejauh ini masih terjaga kan masa mudamu, baik-baik aja kan? Oh, masih. Oh, masih banget. Masih banget ya. Oke. Gimana nih? Gimana kamu bisa menjaga semua itu baik-baik saja sampai saat ini? Oke. Sampai apa namanya, kalau bilang pergaulan gitu ya, anak muda. Namanya anak muda kan pasti ikut yang tren toh. Kalau nggak kayak gini, kamu nggak tren, kamu nggak wow gitu ya. Benar-benar. Dan kamu harus begini biar kamu dikenal, atau kamu supaya kamu anak muda banget gitu kan. Tapi saya mengambil satu hikmah bahwa kita menjadi anak muda itu tidak seharusnya kita lakukan hal-hal yang seperti itu baru kita namanya anak muda yang gaul. Tapi kita lebih lakukan hal-hal yang lain gitu loh, yang mungkin bermanfaat lain, yang bisa memberkati orang lain, mungkin lebih ke situ. Jadi kita mikirin lebih panjang untuk, mungkin saya di masa muda saya mungkin masih bisa lakukan hal yang bermanfaat atau yang menguntungkan diri saya dan memberkati banyak orang gitu sih. Oke, jadi kamu lebih melakukan hal-hal yang lebih menguntungkan ya, menyelamatkan tubuh ya, dan bisa lebih memberkati orang lain. Gitulah cara kamu menjaga masa mudamu. Bener ya, Nit ya? Kalau kita misalnya, kalau saya melakukan yang seperti ini, kira-kira saya masa depan saya seperti apa? Kan harus mikir lebih jauh gitu kan, lebih panjang gitu. Mungkin jadi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan gitu. Jadi sebelum bertindak mikir nih efeknya jangka pendek gimana, jangka panjangnya gimana. Tapi gini loh Nit, kadang-kadang orang itu sudah tidak sempat mikir ke situ, karena intinya gue bisa nikmatin, gue bisa jalanin, dan itu asik gitu lah. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang orang malas mikir gitu loh. Apalagi kalau dia itu sudah tidak lagi menjadi kontrol tidak lagi dikontrol sama orang tuanya gitu lah ya. Apalagi ada zaman sekarang kayak gitu nggak sih, yang apa sih, orang tua teh kayak kadang-kadang kalau ngasih tahu teh kayak yang nggak pengen didengar gitu kan ya, banyak anak-anak yang udah nggak pengen dengar sama orang tuanya. Nah, ada satu pernyataan kayak gini nih, kamu setuju nggak sama pernyataan ini? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kamu setuju nggak? Setuju banget. Nah, gitu. Tapi gini nih, kalau kamu sendiri, cara kamu memilah dan mengambil keputusan, oke, saya masuk di, jadi kayak gini, kita kan nggak bisa membatasi orang ya, kita nggak bisa membatasi siapa aja yang datang dalam hidup kita, nawarin seperti apa gitu-gitu kan ya, itu hak bebas mereka. Tapi yang bisa kita kontrol ada diri kita sendiri. Nah, gimana seorang Nita mengontrol dirinya tetap menjaga pergaulan, karena itu yang tadi, pergaulan yang salah merusak kebiasaan yang baik gitu. Nah, gimana Nit? Untuk mengontrol hal itu ya, beberapa kali sempat saya kayak terjebak dalam suatu pergaulan gitu, hampir kayaknya asik ya gitu kalau bergaulan sama orang-orang anak muda seperti ini kan asik gitu. Tadi memang sempat saya bilang sebenarnya kita bisa tahu mana yang baik dan tidak baik gitu ya. Ada satu, ini boleh cerita nggak ya Kak? Oh, boleh banget ya. Jadi ada satu kejadian, ada perkumpulan cewek-cewek gitu ya, saya bergabung, kan saya tuh
sudah lumayan lama sih, memang udah lumayan lama di Surabaya, tapi baru bergabung sama mereka. Saya pikirnya kan awal-awal, oh ini pertemanan yang baik gitu ya. Akhirnya bergabunglah di kumpulan karena cewek-cewek semua, dan saya juga tidak terlalu banyak kenal orang-orang cewek-cewek di sini kan, jadi tidak terlalu banyak teman gitulah ya. Ya, akhirnya kumpul, saya bergabung. Nah, suatu ketika kami ada acara gitu, di situ kita makan-makan. Awalnya makan-makan nggak ada sesuatu yang mencurigakan banget gitu. Oke, saya kan masih ikut. Oke, berteman dengan baik gitu ya. Terus masuk di kumpul-kumpul yang kedua, kok saya kayak aneh gitu ya. Tiba-tiba kami kumpul di satu tempat. Nah, ada nih sesuatu kayak minuman keras gitu ya. Kaget kan. Dan saya pun belum pernah gitu ya, seumur hidup pun saya belum pernah mencoba hal-hal yang seperti itu. Dan dari komitmen saya, kita perempuan nggak boleh yang seperti ini, karena kan itu keras dan kita harus mikirin ke depannya seperti apa gitu ya. Akhirnya pas makan-makan terus dikeluarin semua, ternyata bukan cuma satu, ada 3 gitu ya. Saya nggak tahu lah namanya apa itu ya. Terus ditaruh di meja gitu ya, saya agak bingung gitu. Habis itu diambil gelas, dituangkan di gelas. Bilang apa? Ayo coba, enak nih, segar buat tubuh gitu ya. Saya ditawarin sampai berkali-kali. Awalnya sedikit sekali yang dikasih ya gitu. Ayo ditawarin kedua banyak. Nih tawaran ketiga nih makin banyak. Tapi tawaran pertama kamu ngambil nggak? Enggak. Oke, ditambahin karena apa mungkin dikit jadi dia nggak mau. Mungkin dikit. Ya, saya sudah bilang, pokoknya saya tidak minum dari ini. Dan saya bilang sama mereka, seumur hidup pun saya belum sentuh barang seperti ini gitu ya, minuman seperti ini gitu. Mungkin saya lihat, mungkin kalau lihat di cowok-cowok gitu ya, mungkin banyak yang terpengaruh dengan seperti ini. Cobalah cewek kita jangan mencoba hal-hal seperti itu gitu ya. Akhirnya saya ditawarin, habislah satu botol itu ya, yang besar itu yang saya bilang, wow, keren ya kalian gitu ya. Terus saya bilang, ternyata saya nggak ngomong bilang apa sih? Saya bilang, saya nggak suka yang seperti ini, cuman gitu aja. Habis itu balik, saya pikir pulang, saya mikir ternyata pergaulan itu memang baik. Makanya bergaul sama banyak orang, siapapun memang baik gitu ya. Karena kita kan manusia gitu, butuh teman sosialisasi. Terus saya mikir ternyata nggak semua pergaulan itu membawa kita ke hal yang baik. Karena mungkin saya dulunya yang baik-baik, bisa aja dengan hal yang seperti itu bisa dirusak gitu ya. Mungkin rusak tubuh saya, rusak untuk kedepannya. Nggak mungkin kan kalau saya minum sekali cukup kan. Kalau sudah terpengaruh akan coba lagi gitu ya. Karena setelah itu saya keep, saya bilang diajak lagi, saya bilang tidak, saya lagi sibuk. Dari situ akhirnya saya belajar bahwa yang pergaulan yang baik apa sih tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, akhirnya saya mikir benar, pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan kita yang baik gitu ya. Mungkin hal yang kecil gitu ya, mungkin hal tidak menguntungkan buat masa depan kita, nanti mungkin hal ini kita belum merasain efeknya ya, gampang ya kan, perlu mikir panjang kayaknya ya. Saya mikir panjang sih kalau saya seperti ini, berarti akibatnya mungkin bukan saat ini, tapi kedepannya seperti apa saya gitu. Dan seperti apakah kedepannya saya akan jauh lebih baik atau tidak gitu. Jadi ya akhirnya saya benar-benar jaga, ketika saya berteman teman sama siapa aja boleh, tapi saya tahu belajar, ini yang baik dan ini yang tidak baik. Jadi kalau waktu kamu ngerti bahwa
wah ini udah nggak bener nih jalannya, kamu langsung membatasi ya. Iya, Membatasi betul. diri terhadap komunitas itu. Akhirnya sekarang kamu udah nggak ngegeng lagi sama komunitas itu. Iya, betul. Udah, Sama sekali. ya kan? Akhirnya sama Kamu sekali. udah nggak Cuman, gaul dong. oh bukan dong. Tetap gaul Tetap kita. gaul ya, tetap Iya. gaul. Justru Tapi lebih gaul kita kalau seperti itu. Hanya bisa kita, bisa mengatasi diri kita sendiri sih. tapi emang benar loh ya. Kalau misalnya kadang-kadang tuh kita teh kebanyakan hidup apa kata orang dengan apa kata orang gitu kan ya. Kerennya kita, kelayakannya Iya, kita betul. itu udah berdasarkan apa kata orang gitu loh. Orang ngomong apa itu pengaruh banget, dan tapi itu Iya, sayang betul. banget kalau kita tetap hidup berjalan dengan apa kata orang gitu ya, Nit ya. Hmm. Nah, Nit, ini Aristoteles bilang kayak gini nih, biar agak berilmu kita ya. Wes. Aristoteles Oke. bilang kayak gini nih, manusia adalah makhluk soon politikon gitu ya, bahwa dia nggak bisa hidup sendiri gitu. Iya, Dia betul. butuh orang lain. Nah, kita tuh emang butuh pergaulan, kita butuh Ya, teman gitu kan. Tapi yang tadi Dita bilang, ini ngaruhnya jangka pendeknya seberapa, jangka panjangnya separah apa gitu. Nah, itu ya, harus mulai dibayangkan. Nah, Nit, iya, aku percaya bahwa kalau kamu masih kuat, maksudnya kamu masih berdiri di dalam apa yang menurutmu benar, itu bukan karena kamu sendiri gitu lah ya. iya, betul, Pasti betul. mungkin kayak kalau misalnya di rumah mungkin ada remind dari orang tua atau dari sekolah gitu-gitu. Nah, kamu sendiri ada nggak orang yang apa sih kayak punya pengaruh dalam hidupmu yang tetap membantu kamu menjagai masa mudamu? Ada nggak, Nit? Karena kamu kan jauh nih dari orang tua nih. Iya, iya. Kira-kira siapa yang mau memantau langkah dan pergaulan gerak-gerikmu di Surabaya itu, ada nggak sih, Nit? Mungkin Ada dong. cowok Oh, atau oh. siapa gitu ya. Oh, ada dong, Kak. Siapa? Kayak itu bukan pengawal ya, bukan pengawal gitu ya, tapi Ini menurutku ini bukan abang-abang itu kan?